Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti akan masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kila ma ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk surga itu rupanya ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mengikuti aku, yang mentaati aku akan masuk surga. Dan siapa yang menolak aku, yang tak mau ikut dengan aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Ini di sini semua insya Allah calon ahli surga, amin. Allahu Akbar, karena semua taat sama Allah. Baik, sebelum kita mulai, saya lihat di belakang masih banyak yang bermain-main. Boleh maju ke depan Pak, merapat-rapat Pak. Di dalam majelis kita mesti buat adab. Wah, seperti yang di depan ini, Masya Allah. Angkat kepala, buka mata. Semua Pak, angkat kepalanya, jangan ada yang tertidur. Saya ini baru pulang perjalanan jauh, belum pulang ke rumah Pak, langsung ke sini. Subhanallah. Allahu Akbar. Mari Pak, maju lagi ke depan Pak. Yang di sana ini pojok-pojok yang bersandar, maju ke depan insya Allah. Arahkan matanya ke sini Pak, kepala. Ta'zim wal ihtiram, agungkan dan muliakan. Meskipun yang bicara ini bukan kiai, bukan ustaz, cuma anak band yang bicara. Tapi kalau antum dengar, insya Allah dapat manfaat. Semua siap insya Allah ya. Yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata, darah, daging, tulang, rambut, semua ikut mendengar. Sehingga setelah majelis ini dibuat nanti, tak satu pun yang lupa, yang hilang dari ingatan, sehingga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Semua siap insya Allah. Masya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, coba diingat kalimat sederhana ini. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Tidak ada yang lebih penting dari iman. Iman ini lebih penting daripada ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Kalau iman orang rusak, ibadahnya rusak, muamalahnya rusak, muasyarahnya rusak, akhlaknya pasti rusak. Iman itu ibarat akar. Tak mungkin akar yang rusak akan mendatangkan buah yang manis. Tidak mungkin orang yang tidak beriman lalu dia berakhlak mulia, tak mungkin. Akhlak yang mulia itu natijah daripada iman yang sempurna. Rasulullah SAW Allah hantar ke dunia hadirin mulia untuk menyempurnakan akhlak manusia, tapi Nabi SAW tidak bicara akhlak. Apa yang Nabi bicarakan hari-hari hadirin mulia? Iman, tauhid. Makanya saya bikin majelis ngopi Pak, ngobrol perkara iman. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, perlu kita bicarakan pentingnya iman, harganya iman. Hari ini umat Islam tak paham bagaimana harga iman. Kalau kita tanya berapa harga iman, ada yang tahu harga iman berapa? Angkat tangan, siapa yang tahu harga iman? Mahal. Allahu Akbar. Harga beras tahu, harga minyak tahu, harga gula tahu, harga daging tahu. Tapi ketika ditanya harga iman, semua bengong. Berapa ya? Padahal Nabi SAW telah ajarkan, hadirin jelaskan sejelas-jelasnya, sekecil-kecilnya iman. Iman sebesar darah, iman sebesar debu, Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ini perkara yang paling berharga dalam pandangan Allah. Makanya syaitan laknatullah alaihi, iblis tahu harga iman.
Iblis datang ke manusia, tak curi rumah kita, tak curi harta kita, tak curi pangkat kita, jabatan kita, popularitas kita, karena semua itu sampah dalam pandangan iblis. Dia tahu itu dunia tak ada harganya dalam pandangan Allah. Yang dia curi apa? Iman. Bagaimana kita semua mati tanpa iman? Mati dalam keadaan jauh dari Allah, dalam keadaan maksiat kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW ajarkan kita, hadirin mulia, sebuah amalan yang sederhana, supaya iman kita terus ada, naik, yazid wa yazid, meningkat terus. Apa Nabi ajarkan? Jaddidu imanakum, kata Nabi. Perbaharuilah iman kalian, usahakanlah iman kalian, tingkatkanlah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Saya pengen semua yang hadir di majelis ini ucapkan kalimat itu dengan suara yang keras. Coba semuanya. La ilaha illallah. Tancapkan kalimat itu di dalam hati nurani kita sebanyak mungkin. Aktsiru min qauli, banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, zikran katsiran, sampai orang-orang mengira kita gila. Hadis Nabi itu. Kalau di sini yang hadir di majelis ini belum dikatakan gila gara-gara ucapan kalimat ini, berarti kurang banyak. Siap dikatakan gila insya Allah? Rasulullah pun dikatakan gila asbab kalimat ini. Bagaimana tidak hadir mulia? Nabi datang ke pasar, dakwah di pasar, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita hanya berzikir di pojok-pojok masjid, di mihrab-mihrab masjid, kalau kita hanya berzikir di rumah-rumah kita, di gua-gua, di hutan-hutan, orang tak katakan gila, Pak. Orang katakan ini wali Allah ini. Oh, minta air putih kita tiup, sudah tiup air. Sakti ini orang ini luar biasa. Tapi kalau sudah mulai buat dakwah, zikrul akbar, dakwah ilallah, mulai bicara tentang tauhid, bicara tentang kebesaran Allah, tentang kibri Allah, maha hebatnya Allah, maha kuasanya Allah, maha cantiknya Allah, maha kayanya Allah, maha perkasanya Allah. Kita bicara kepada orang-orang, orang kafir mulai menyangka, oh ini jangan-jangan orang gila ini. Datang kepada pedagang, katakan kepada pedagang, "Pak, yang memberikan rezeki Allah, bukan toko Bapak. La ilaha illallah." Hari-hari pedagang melihat toko yang mendatangkan rezeki. Datang dai, datang nabi mengatakan bukan toko yang mendatangkan rezeki, tapi siapa? Kurang keras. Siapa yang bagi rezeki? La ilaha illallah. Pedagang sangka kita gila, Pak. Datang kepada petani, katakan yang memberikan kita buah siapa? Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. La ilaha illallah. Nanti di surga ada pohon akarnya di atas, bukan dari tanah. Ketemu orang peternak sapi lagi perah susu sapi. Datang dai, katakan kepada dia, "Pak, yang memberikan susu Allah, bukan sapi. La ilaha illallah." Kata pedagang, kata peternak sapi, ini orang gila datang. Hari-hari dia nampak susu datang dari sapi. Ingatkan mereka, susu datang dari khazanah Allah. Nanti di surga ada sungai susu, nggak ada sapinya. Ada sungai madu, nggak ada lebahnya. La ilaha illallah.